Bukit menjulang tinggi tergerus sekejap tak terarah. Samudra luas menggulung tanah bertiwi. Pepohonan tergolok berlumur darah. Rempah berlian terkuras tuntas. Tuan, Puan, bawa kemana kekayaan alam? Terjual bebas, merdeka, merdeka, merdeka. Segenap pahlawan beroperasi menjaga tanah air Indonesia. Ribuan senjata merumpas tabas tubuh yang berkeringat, menjerit, mengerang, memberontak. Tak terasa sampai pada ujung kematian. Tulang remuk, tubuh terkoyak, nafas tersedak hanya untuk Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita ini bisa apa? Memajang poster-poster sebesar kuasa. Setelah berkuasa memotong setengah piring nasi kita. Mengapa tak kau telan juga piring-piringnya sekalian? Indonesia, tanah air. Menjulang tinggi bangsa Indonesia sampai puncak cakrawala. Jangan mengotori bangsa Indonesia dengan cacian, kebencian, ketidakadilan, dan mencerca kemanusiaan. Serdadu pilu dahulu tergenang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah tanah air. Merdekalah bangsaku, merdekalah kemanusiaan, merdekalah para penghuni masa depan. Di sebuah balai desa, terlihat beberapa tokoh pejuang Indonesia sedang membicarakan sesuatu di bawah guyuran hujan pada hari itu. Para tokoh ini terlihat bersih tegang mengenai bagaimana tindakan mereka selanjutnya terhadap para penjajah Belanda. Monggo diminum. Airnya apa, Bu? Sini guna dan kita dicicipi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Semakin hari, mereka semakin berulah saja jika didiamkan saja. Ya, benar kata Rasmi. Kita tidak bisa berdiam di sini saja. Kita harus mengusir manusia penghancur itu. Ya, kita harus mengusir mereka. Tak perlu kalian bicarakan seperti itu. Yakin suatu saat mereka akan pergi dengan sendirinya. Tapi sampai kapan mereka akan pergi? Akankah kita harus menunggu? Aku tidak sabar lagi menunggu. Akan kuhabisi mereka sekarang juga. Sabar Sunarti, kita tidak boleh gegabah. Kita harus lebih bersabar sedikit. Sabar, sabar terus yang kukatakan. Sampai kapan kita merdeka kalau kau terus bersabar? Kita anak muda Indonesia tak sepantasnya kita hanya bisa melihat tanpa berbuat. Saya tahu, saya pun punya rasa besar seperti kalian. Tapi kita harus memikirkan taktik dan strategi. Mereka bersenjata baja, sementara kita hanya bersenjata bambu runcing. Sudah. Benar apa yang dikatakan Pratomo. Sekarang mari kita kembali ke rumah masing-masing dan besok kita kembali berkumpul di sini.
Di suatu pagi yang cerah, para gadis desa sedang melakukan upacara penaikan bendera merah putih di tengah-tengah lapangan desa. Namun saat penaikan bendera yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, tiba-tiba pasukan tentara Belanda datang dengan senjatanya. Hei, sedang apa kalian? Beraninya kalian menaikkan bendera itu. Turunkan bendera itu. Oh, ternyata mereka sudah berani melawannya. Memangnya kenapa kami harus takut kepada kalian? Hei si kecil, sudah berani kau melawan kami? Mereka kita kirim pelajaran. Oke, bubarkan mereka. Jika harus, bunuh mereka semua. Para pasukan kolonial Belanda pun mulai mengangkat senjata mereka masing-masing dan mengarahkannya ke arah gadis-gadis desa yang melakukan upacara penaikan bendera. Para gadis desa pun jatuh satu persatu dengan darah yang mengalir di tubuh mereka akibat penembakan pasukan Belanda. Tangkap dia. Namun, setelah kejadian penyerangan Belanda tadi, atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rasmi dan Ani sadar dengan berbatu-batuk darah. Mengucur deras darah, membasahi tubuh yang tersiksa, membawa angan yang entah jauh kemana, bagaikan punggu merindukan bulan. Jiwa ini terpuruk dalam kesetiaan. Mati yang menjadi malam, bulan yang menjadi tahun. Sekian lama telah menanti, dirinya tak jua lepas. Andai aku yang kesatria, aku pasti akan menyelamatkannya. Namun semua ini hanyalah mimpi. Dirinya lah yang harus berusaha untuk membawa pergi dari kegelapan abadi. Setelah kejadian penyerangan Belanda di lapangan tadi, para tokoh masyarakat dan masyarakat daerah itu sendiri datang berbondong-bondong ke tempat para gadis desa melakukan upacara penaikan bendera tadi. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat para gadis-gadis desa itu tewas bersimbal darah. Hanya Ani yang masih berada di setengah kesadarannya. Ada apa ini, Ani?
Siapa yang melakukan ini semua? Ini semua ulah Belanda. Kenapa mereka melakukan semua ini? Kami tidak tahu. Mereka tiba-tiba datang menembak kami. Apakah semua terbunuh? Tidak. Lastri menjadi sandera. Sunarti, Protomo, Ahmad, Pujianti, Rasmi dan Rati merenung dan sibuk memikirkan apa yang baru saja terjadi dan bagaimana tindakan mereka ke depannya. Lihatlah ulah mereka ketika kita hanya berdiam diri tanpa perlawanan. Semakin lambat kita melakukan perlawanan, semakin semena-mena juga mereka memperlakukan kita. Kita harus sesegera mungkin menyusun rencana perlawanan sebelum semua rakyat habis dibantai oleh mereka. Bangkit Protomo, kita harus selesaikan misi yaitu bebaskan Sandra. Saya bersumpah di hadapan rakyat akan kubunuh manusia biara-biara itu. Sabar Protomo, kita harus balas semua ini. Baiklah, kita pulang hari ini. Kita bangun strategi di pukul 2. Demi rakyat Indonesia, kita gempur habis sampai di titik darah penghabisan. Sedangkan di tempat tawanan Belanda, tempat Lastri disekap. Bahkan kubiarkan mereka masih dalam sini untuk membebaskan tuan mereka yang disekap. Hei, kau orang Indonesia, cepat jawab. Kau tuli atau tidak? Apakah kau punya mulut untuk berbicara? Cuy, tak sudi aku bicara dengan kalian. Oh, jadi kau harus disiksa dulu baru kau mau bicara. Ceritakan apa yang kalian rencanakan di sana. Bicaralah. Lebih baik diriku mati daripada harus menceritakan semuanya kepada kalian. Jadi kau melanggar. Oke, siksa dia. Tidak! Di depan balai desa, para prajurit Indonesia bersiap untuk melakukan penyerangan kepada tentara Belanda. Ini perjuangan kita yang terakhir, menghabisi mereka. Sekarang kita harus benar-benar menghabisi mereka demi bangsa Indonesia. Merdeka atau mati, itu yang telah kita ucapkan. Jangan takut mati untuk kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita berangkat, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kita harus semangat, merdeka, 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 Merdeka! Mereka pun pergi ke markas Belanda. Hei, siapa kalian? Tidak, Pujianti. Tidak, Pujianti. Kau tidak boleh mati di sini. Sudahlah, mungkin sudah takdirku mati di sini. Kita akan cari pertolongan. Bertahanlah. Tidak bisa. Pesan terakhirku, tolong kau robek bendera biru itu. Bendera Indonesia memiliki 2 warna. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian pada negara kita. Merah putih Indonesia. Merdeka, merdeka.
Hei, kau orang Indonesia.